Hi, sweetheart. Good morning, sweetheart. You look so messy, and your fur looks so mad. Kucing ini adalah salah satu kucing liar di blok belakang. Namanya Sweetheart. Kita pertama kali bertemu Sweetheart 2 tahun lalu. Tiba-tiba ada kucing baru terlihat di bawah blok. Kita kaget karena belum pernah melihat kucing ini. Kalau dibilang 100% kaget ya enggak. Karena kita sudah terbiasa melihat kucing yang dibuang. Tapi yang membuat kita kaget itu, kita lihat kucing, kita perhatikan dari jauh ya, karena kucing ini tidak mau didekati. Kita perhatikan dari jauh, kucing ini tidak mempunyai potongan di kupingnya. Kalau ada potongan di kuping, berarti kucing tersebut sudah di steril. Dan yang lebih mengejutkan lagi, waktu kita ngeceknya ini caranya dengan memakai handphone ya. Kalau kucing tidak mau didekati, lari ya. Dari jauh kita pakai handphone gitu, pakai kamera handphone, kita dekati, kita lihat gitu ya kondisi kucing ini, dan saya dapat tahu ya, kucing ini payudaranya membengkak, yang menandakan kalau kucing ini baru saja melahirkan dan masih menyusui. Kita saling melapor gitu ya, sesama pecinta kucing di sini. Saya juga melaporkan ke ini ya, ke tetangga di blok saya ya, di lantai 2, karena tetangga saya ini adalah pecinta kucing yang menyediakan makanan dan juga uang untuk operasi, untuk biaya semualah perobatan kucing-kucing. Saya ngasih tahu untuk memberi informasi gitu ya, dan dia mungkin bisa membantu menginformasi pecinta kucing lain di sosial media yang ada di penduduk di sekitar kita ini ya. Kaki Bukit namanya. Kita cari informasi, sesudah itu kita mau tahu siapa Sweetheart ini, siapa pemiliknya, tinggal di blok mana, lantai berapa, nomor berapa rumahnya. Tapi selama 1 bulan kita nggak dapat informasi apa-apa. Dan yang lebih menyakitkan, kita mendengar tangisan Sweetheart. Tangisan seorang ibu memanggil anaknya yang merindukan anaknya. Mendengar tangisan Sweetheart ini nggak enak. Sakit. Menyayat hati. Nanti tengah malam dia sudah menangis dia. Kita dengar dia keliling itu setiap blok. Dia keliling gitu. Dia keliling memanggil-manggil ya. Dia nggak tahu dia tinggal di mana. Kemungkinan besar Sweetheart ini dari kecil tidak pernah keluar dari rumah. Jadi kucing rumahan ya. Jadi tidak tahu gitu lokasi di mana, posisi dia di mana gitu ya. Asing semuanya bagi dia gitu. Tapi dia tetap memanggil anaknya, menangis-nangis gitu ya. Dan itu sakit bagi yang mendengarnya. Kita coba mendekati Sweetheart, dia tidak mau. Dia lari. Dia larinya ke arah longkang atau paret ya. Di sekitar apartemen itu ada paret, banyak paret gitu ya. Yang dalam-dalam, ada yang nggak dalam, ada yang pusat pembuangan air besar itu ya. Pembuangan air hujan, jadi kita tidak banjir. Tapi dalam masa yang sama juga pembuangan air tangki air minum penduduk yang dibersihkan. Itu kalau air dibersihkan tangkinya, airnya itu akan dibuang ke paret-paret ini. Dan paret akan menuju ke paret besar. Dan Sweetheart selalunya lari menuju ke paret besar. Itu yang kita takutkan gitu ya. Karena setahu kita kalau Sweetheart sudah sembunyi di situ, selama 2 hari dia tidak akan keluar. Kita terpaksa letakkan minuman di makanan gitu ya, di depan paret itu ya, untuk dia.
Dan kita juga nggak tahu kapan hujan, karena di negara yang saya tinggal ini cuacanya agak aneh ya. Panas gitu ya, tiba-tiba hujan. Hujannya itu nggak bisa diprediksi gitu ya. Jadi kemana-mana kita selalu bawa payung kecil itu biasanya. Karena kita nggak tahu ya kapan hujan gitu ya. Nah ini yang membuat kita tuh takut, terutama saya. Kalau sweetheart sembunyi di dalam selama berapa hari, tiba-tiba hujan. Kita nggak bisa tentukan hujannya lebat atau tidak. Nah, air itu akan lari ke parit besar dan sweetheart akan tenggelam. Dan sweetheart itu kucing baru, belum tahu gimana cara menyelamatkan dirinya gitu. Maklumlah, kucing yang sudah biasa dijaga segala-galanya gitu ya, termasuk keselamatannya. Tiba-tiba ya berada di longkang, di luar gitu ya, tidak punya siapa-siapa, tidak punya rumah gitu, dengan lokasi yang asing bagi dia, dan itu berbahaya bagi kucing seperti sweetheart. Jadi saya dan yang lainnya itu lebih berhati-hati dengan sweetheart. Dan sweetheartnya ini tetap lari dari orang-orang yang mau mendekatinya. Waktu sweetheart mau disterilkan, itu kan harus dibawa ke klinik itu ya, dan harus ditangkap. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap sweetheart. 2 kali ya kita coba untuk menangkap sweetheart itu ya. Yang pertama waktu dia mau disteril, yang kedua waktu di bawah kupingnya itu terluka dan terinfeksi sampai dalam gitu ya, lukanya gitu ya, infeksinya. Nah, dua-duanya itu kita membutuhkan hampir 6 hari untuk menangkap sweetheart. Yang pada akhirnya selalunya gitu, di hari ke-6 kita akan give up atau kita menyerah, dan akan ada yang mengeluarkan uang, penduduk gitu ya, yang mengeluarkan uang untuk memanggil penangkap kucing. Itu 2 juta kalau dirupiahkan untuk menangkap sweetheart. Kalau sudah sweetheart ditangkap, nanti kita akan dapat kabar itu, sudah ditangkap gitu ya, sudah ada di klinik, sudah di steril. Nanti kita tinggal tunggu sweetheart itu muncul gitu ya di bawah blok. Dan benar, pertama kali sweetheart ditangkap itu waktu di steril ya, kita jumpai sweetheart di bawah 2 hari kemudian gitu ya. 3 hari kemudian. Kita senang ya, bahagia gitu ya. Dari jauh kita panggili, dia balas gitu, dia gitu ya. Begitu kita dekati, dia lari lagi. Demi keselamatannya selalunya kita menghindar untuk mengejar dia gitu, berusaha untuk mendekati dia. Karena ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan, seperti keselamatan kucing-kucing liar yang baru dibuang. Tapi tangisannya sweetheart itu terus berlangsung selama 7 bulan lebih. Mau mencapai 8 bulan. Kadang-kadang ada tebakan juga ya di antara kami ya, karena mendengar tangisan sweetheart yang begitu menyayat hati gitu ya. Kalau sweetheart ini mungkin lah tuannya awalnya itu sudah nggak ada lagi. Anak-anak si tuan ini membuang sweetheart dan hanya mengambil sweetheart saja. Dan kemungkinan kedua gitu yang kita cakupi semuanya itu gitu ya, mereka tidak membutuhkan sweetheart lagi karena sudah ada anaknya. Kejam ya, manusia ini banyak yang kejam. Binatang yang tidak berdaya seperti ini, yang dulunya disayang, dianggap lucu, menggemaskan, lalu tidak dibutuhkan lagi, dibuang gitu saja. Bayangkan kalau kita ya manusia, kita anak kecil lah, kita anggap ya, atau kita sudah tua, dulunya kita disayang, tiba-tiba kita dibuang, sakit ya. Apalagi kucing. Kalau manusia masih ada banyak yang membantu, tapi kucing tidak semua banyak manusia yang mau membantu. Jadi itu yang lebih menyedihkan lagi gitu.
Ditambah dengan sweetheart ini yang nggak mengerti gitu. Mungkin udah biasa dimandikan oleh majikannya yang lama. Jadi dia tidak tahu membersihkan dirinya sendiri gitu. Kita berusaha gitu ya, saya dekati ya. Kemungkinan mungkin sweetheart mau dekat dengan saya gitu ya. Jadi bisa saya bawa pulang, mandikan seperti kucing liar lainnya gitu ya. Nggak bisa. Nah saya juga nggak berani ya memaksa. Bahaya gitu bagi sweetheart kalau dia lari ke longkang besar. Maaf. Karena sebab itu saya nggak berani. Selama proses itu ya, mau 8 bulan itu, kita bisa mendengar ya, sweetheart ini ya, kucing ini menangis pagi, siang, malam, berputar-putar. Tapi selalunya itu ada di pertengahan blok saya dengan blok belakang ya. Itu ada hall untuk masyarakat ya, digunakan masyarakat untuk pernikahan, kalau ada kematian gitu ya, ada acara-acara gitu, ada panggungnya lagi di situ ya. Dia selalunya di situ, jadi saya bisa dengar. Walaupun jendela kita tutup gitu. Saya masih bisa mendengar, mungkin itulah hati yang saya mendengar pakai hati. Sedih banget. Bayangkan seorang ibu harus yang baru masih menyusui anaknya gitu. Anak dipisahkan gitu. Dia dibuang gitu. Sakitnya yang dia rasakan itu kayaknya kita bisa mengerti gitu ya. Yang itu yang membuat kita tuh ikut menangis dengan dia. Yang pada akhirnya sesudah 8 bulan tangisannya berhenti. Mungkin dia sudah menyerah. Tiba-tiba aja tidak dengar tangisan. Saya turun ke bawah gitu ya. Saya lihat dia duduk di hall inilah. Saya panggil sweetheart, dia sambut gitu ya. Tapi sesudah itu dia pergi. Dia pergi gitu ya. Sembunyi. Terus dalam hati saya mungkin dia sudah menyerah gitu ya. Saya nggak tahu apa saya harus senang atau saya harus lebih sedih lagi gitu ya. Perasaan itu waktu itu malam itu ya bercampur-campur gitu ya. Kita waktu itu ada kasus bunuh diri ya. Bayangkan ya, saya tuh kalau turun ke bawah itu ya gimana takutnya ya. Kalau di negara saya tinggal ini, kita nggak heran sih dengan orang yang bunuh diri ya. Selalu ada tuh di blok saya aja itu kiri kanan, di lantai saya itu ya kiri kanan ada orang bunuh diri. Baru-baru itu bukan bunuh diri sepertinya. Ada pakcik yang baru yang jatuh gitu ke bawah. Kemungkinan besar pakcik ini lagi nyangkutkan apa gitu ya. Gorden atau apa gitu ya. Mungkin terjatuh gitu ya. Ada yang bilang terjatuh, ada yang bilang bunuh diri. Di situ sweetheartnya duduk gitu. Jadi saya nggak berani ya. Namanya manusia ada rasa takutnya ya. Jadi saya hanya melihat dari jauh gitu ya. Karena posisinya tepat di mana pakcik itu jatuh gitu ya. Meninggal gitu ya. Jadi saya masuk naik ke atas juga sudah merinding gitu ya. Naik ke atas tapi tetap saya lihat dari bawah mungkin ya bisa lihat dia gitu ya. Dari mulai malam itu dia tidak pernah menangis lagi. Tapi rasa percayanya dengan manusia itu jadi nol. Benar-benar jadi nol. Sebaik manapun manusia. Dengan kucing ini ya. Rasa percayanya tetap nol. Karena bayangkan, kita mengerti ya. Bayangkan ya. Orang yang dia percayai, manusia yang dia percayai. Aja bisa mengkhianati dia. Apalagi manusia yang di luar. Benar nggak? Nah, kucing ini juga punya perasaan loh. Punya hati. Nah, itu yang mungkin membuat dia itu berhenti. Untuk menangis, untuk mengharap dia diambil balik. Sedangkan manusia yang membuangnya aja sudah nggak peduli. Mungkin bagi dia ya. Sudah tidak peduli dengan tangisannya. Nggak mungkin manusia yang membuang dia ini nggak mendengar itu. Karena tangisannya besar ya. Mungkin sweetheart ya, kucing ini merasa kalau mereka saja tidak peduli bagaimana dengan orang lain. Sudah tentu juga tidak peduli. Nah itu rasa percaya dia terhadap manusia lain itu jadi kosong.
nol. Dan sejak malam itu, seperti tadi saya bilang, Sweetheart tidak pernah menangis lagi sampai video ini saya rekam. Rasanya itu bercampur aduk ya. Tapi yang mencintai Sweetheart ini banyak. Walaupun Sweetheart ini tidak bisa didekati, tapi makanan, tempat tidurnya gitu semuanya disediakan. Dan yang agak aneh dengan komunitas masyarakat pecinta kucing ini ya, kita nggak banyak, kita nggak kenal dengan mereka, tapi mereka kenal dengan saya. Nama saya mereka tahu. Kok saya sebut nama saya siapa? Oh, kamu ya, gitu ya. Itu bangga juga saya ya. Berarti mereka mendengar keluhan saya, mendengar permohonan saya untuk dana ya. Datangnya awal sumber dari mana? Dari saya misal gitu ya. Madam K. Mereka akan langsung keluarkan gitu ya. Itu yang membuat saya itu bangga gitu, bahagia, terharu. Saya nggak mampu ya untuk membiayai biaya operasi semuanya untuk kucing ini, karena saya ini hanya ibu rumah tangga ya, yang mengharapkan dari suami. Biarpun saya gini masih juga membiayai kucing-kucing liar yang dijaga oleh kakak saya di Indonesia. Kakak saya juga pecinta kucing yang mengambil anak-anak kucing atau kucing-kucing yang memerlukan, seperti kucing cacat, kucing terluka, pincang yang dipatahkan kakinya, yang selalunya kakak saya itu ambilnya di pasar. Di pasar-pasar ya. Bawa pulang. Nanti insya Allah sampai sekarang ya, adik-adik yang menyayangi binatang, lakukanlah seperti kakak. Kakak mendonasi uang setiap malam, setiap bulan, untuk memberi makan kucing-kucing yang ini. Kucing-kucing yang anak yatim piatu, kucing yatim piatu ya, juga kucing-kucing yang cacat dan lainnya yang kakak salurkan, kakak kirim ke kakaknya. Kakak yang tertua di sana yang menjaga sampai kita tuh harus pindah, kakak harus pindah ya ke kampung ya, karena kalau di kota kucing ini dibunuhi sama tetangga. Begitulah mungkin namanya kucing ya. Curious kalau bahasa Inggrisnya. Mereka mau tahu apa di sebelah, mungkin mereka membuang air besar gitu ya, membuat penduduk marah, tetangga marah, dipukuli sampai mati gitu ya. Jadi kita putuskan untuk pindah ke kampung gitu ya. Kota Binjai namanya, kita tinggalnya, keluarga saya orang Medan ya. Sampai pindah ke sana gitu ya, yang halamannya luas. Alhamdulillah sampai sekarang itu aman ya kucing-kucing ini ya. Jadi saya nggak mampu membiayai kucing-kucing operasi di negara saya tinggal ini. Jadi saya selalu mengharapkan dari pendananya itu dari penyayang kucing, komunitas kucing lainnya. Nah, dan yang seperti saya bilang tadi, saya terharu mereka mendengar gitu. Mendengar permohonan saya gitu. Selalunya mendengar. Tanpa mereka membuka suara, tiba-tiba kucing itu bisa sudah ada di rumah sakit hewan. Nah, itulah hebatnya. Mereka nggak perlu berbuka suara. Mereka keluarkan uang. Ada yang keluarkan uang, ada yang mengambil tindakan terbaik untuk kucing ini, gimana membawa ke rumah sakit hewan. Semuanya saya tinggal beres aja. Itu yang membuat saya itu bahagia dan haru gitu ya. Kerja sama mereka gitu ya. Walaupun saya nggak kenal mereka, saya berterima kasih sekali. Kalian percaya nggak? Tidak ada yang miskin karena membantu. Rezeki keluarga saya itu ya semakin naik ya. Selalu ada ya. Kita tidak pernah kekurangan uang. Karena kita sering membantu kucing. Ada aja uang untuk beli makanan kucing. Percaya nggak? Ada aja uang untuk saya mendonasi makanan kucing. Ada aja uang yang keluar. Salah satunya itu adalah dengan memonetasi channel-channel seperti ini yang uangnya akan sangat membantu. Saya juga punya ada beberapa channel lagi ya. Dan uangnya itu sangat membantu untuk mendonasi makanan kucing. Memelihara kucing, mengambil kucing semuanya. Kakak saya juga janda ya. Bukan orang senang sekali. Tapi
semuanya itu dari saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih gitu ya. Membeli makanan untuk kucing-kucing yang kakak saya jaga itu masih ada juga, makanan untuk kucing liar di sini ya, di lokasi saya ini ya juga ada gitu. Selalu ada. Walaupun sedikit yang kita kasih, mereka akan mendoakan kita, rezeki kita, keselamatan kita. Percayalah, saya ini sudah mau mati 5 kali loh, Dek. Kalau mau ikutkan nalar manusia, saya sudah mati. Sudah 5 kali loh. Jadi, itulah mukjizat dari, kalau kamu punya agama, kamu mengerti itu mukjizat dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa pelit gitu ya, sayang membuang uang untuk membeli sekantong makanan untuk kucing. Karena mereka akan membantu mendoakan kita, rezeki kita, keselamatan kita nantinya. Dan itu sudah saya buktikan, alhamdulillah sudah saya buktikan. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, jangan dibanggakan. Karena rezeki manusia itu ya memang di tangan Tuhan ya. Tapi jangan mengeluh saat kita memberi makanan, membantu gitu ya. Jangan mengeluh. Kita ikhlas. Jadi ya supaya kita itu terus diberi rezeki. Gak perlu banyak, sedikit pun jadi. Itu akan sangat membantu, akan lebih membantu lagi. Kalau setiap warga negara Indonesia itu ya satu ya, yang mampu ya mensterilkan kucing-kucing di Indonesia. Jadi pembiakan kucing di Indonesia itu akan terbatasi seperti di negara tempat saya tinggal ini. Disterilkan. Satu aja. Satu kucing setiap warga. Itu akan membatasi itu ya. Pembiakan kucing. Kasihan kucingnya. Kasihan anak-anak kucingnya. Ingat, tidak semua hati manusia itu bagus ya. Ada manusia yang meluahkan emosinya dengan menyakiti binatang-binatang malang. Bukannya kucing, juga anjing, semuanya. Jadi kita membantu mensterilkan kucing-kucing ini akan membantu kucing ini untuk tidak kehilangan nyawanya. Juga menjaga keselamatannya. Jadi hanya itu cerita tentang sweetheart dari saya, yang terima kasih sekali bagi yang terus mendengar ya, menonton video ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan akan rezeki kalian itu makin terbuka. Keselamatan dijaga Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sama-sama mengasihi binatang-binatang yang malang. Ingat, kucing dan anjing adalah binatang peliharaan yang seharusnya ada di rumah, bukan ada di luaran. Mereka bukan ini ya, binatang hutan atau apa, tidak. Domestik, binatang domestik, termasuk anjing, kucing. Kita memberi mereka bukan hanya makanan, tapi juga kasih sayang, merasa dilindungi. Itu tugasnya kita. Kalau kalian tidak suka dengan kucing, pergi jauh-jauh dari kucing. Hindari. Jangan disakiti. Salam semuanya. Bye-bye.